Kenapa kita perlu bersahabat dengan anak? Pertama, untuk menguatkan ikatan, attachment dan bonding antara kita dengan mereka, terutama para ibu nih. Allah menitipkan makhluknya, manusia ini, ke dalam rahim wanita selama 9 bulan. Dan janin ini berbagi makanan, bisa merasakan detak jantung ibunya. Ketika bayi dilahirkan pun juga sama, masih mengambil asupan makanan dari ibunya, minum ASI. Dan anak ini bisa turut merasakan emosi ibunya. Ketika ibunya lagi marah sama suaminya, ngambek, itu biasanya emosi itu akan menular kepada anaknya, karena adanya attachment, bonding yang kuat. Oleh karenanya jangan sampai lepas atau terputus bonding tersebut. Karena apa? Karena kita kurang hikmah di dalam memperlakukan mereka. Karena itu bersahabat dengan mereka. Karena dari bonding, attachment, perlekatan, ikatan yang terjaga, maka itulah yang akan membangun trust, kepercayaan. Dan trust inilah yang akan menjadi dasar relationship, hubungan. Hubungan yang baik diawali dari trust. Anak merasa trust ini itu diperoleh apabila anak mendapatkan al-amnu, secure, merasa aman dan merasa nyaman. Dia menyadari bahwasannya rumahnya itu bukanlah bangunan, tapi rumahnya adalah bapak dan ibunya. Dimanapun bapak ibunya berada, itulah rumahnya. Rumah yang sebenarnya adalah bapak dan ibunya. Nah, dari situlah akan terbangun namanya tafahum, understanding, saling memahami. Dan dari situ akan terbangun komunikasi yang baik dan lancar. Apabila komunikasi yang baik, koneksi baik, akan mudah orang tua mengarahkan, membimbing, mengoreksi, menasehati. Karenanya, jadilah sahabat bagi mereka. Lalu bagaimana caranya kita bersahabat dengan anak kita? Nah, di antara caranya jamaah, yang pertama, kita harus berusaha untuk mengenali anak kita, sifatnya, karakternya, perasaannya, emosinya, keunikannya. Anak kita unik. Allah ciptakan anak kita itu unik, gak sama. Karenanya pendidikan itu tidak tepat apabila dilakukan dengan cara mukarana, mengkompar dan banding-bandingkan. Kakakmu bisa, kenapa sih kamu nggak bisa? Adikku begini, kenapa kamu nggak begitu? Karena tiap anak unik. Kenali keunikan itu. Allah sudah membekali anak kita dengan keunikannya, maka kenali keunikannya, kenali sifat-sifatnya, kenali emosinya. Ya, untuk mengenali ini semua, maka yang kedua, orang tua harus belajar untuk istima', bukan simak, istima', mendengar dengan seksama. Bedanya simak sama istima' ya jamaah. Meskipun sama-sama mendengar, istima' itu adalah mendengar dengan fokus konsentrasi. Antum misalnya ketika saya ngomong istima', antum mendengarkan dengan fokus, termasuk diantaranya mencatat. Kalau simak, mendengar ada yang ngantuk mungkin, ada yang sambil main handphone, ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil mainan sesuatu. Artinya cuma sekedar mendengar. Itu simak. Makanya ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman, ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka istimaklah, dengarkan dengan seksama, menyimak. Karena ketika anak ngomong supaya bisa dipahami, simak ucapannya. Ketika menyimak ucapan, handphone kita taruh, barang-barang yang dapat menjadi distraksi kita taruh, kita duduk, kita samakan level kita pandangi wajahnya, kita dengarkan perkataannya dengan sabar. Maka mereka akan belajar untuk mendengarkan orang lain. Kalau ada orang tua, anak saya itu nggak bisa dengerin deh, itu bisa jadi karena kita anak cerminan orang tua. Karena ternyata sadar nggak sadar kita seringkali tidak mendengarkan anak kita. Maka mereka pun akan menjadi sosok yang sulit mendengarkan orang tuanya dan orang lain. Anda ingin ngerti anak Anda, dengerin ketika dia ngomong, dia cerita. Ya, meskipun ceritanya aneh-aneh misalnya, nggak apa-apa, nanti kita bisa arahkan pelan-pelan. Ya, makanya ketika anak bercerita,
tunjukkan perhatian. Kita itu kayak senang mendengarkan ceritanya, dan kita validasi emosinya, validasi perasaannya. Umi, Abi, aku hari ini lagi kesel deh. Kamu ngapain sih kesel-kesel, tiap hari kesel melulu? Kadang-kadang kita kayak gitu. Kita nggak tahu, anak kesel pasti ada alasannya. Dengarkan dulu. Nak, sini nak, duduk nak. Coba kamu cerita sama Abi, apa yang buat kamu kesel? Tadi Bi di kelas begini, Bi. Dengarkan. Baru kemudian kita kasih arahan. Itu sahabat. Antum kalau punya temen, antum curhat, tiba-tiba udah dijudge. Ente ini gitu aja mengeluh, itu begitu aja, begini-begitu. Kita udah merasa nggak nyaman. Malas aneh mau ngobrol sama dia. Termasuk anak kita ya jemaah. Kalau dia merasakan anak tuanya nggak asik diajak ngomong, maka dia akan mencari orang lain yang lebih asik. Nah, di zaman ini ada yang paling asik bagi anak-anak kita, ya, yang menurut mereka sesuatu itu ya menyenangkan. Apa itu? Gadget, ya, gadget, handphone, tablet. Jadi menurut mereka ini yang paling asik. Abi ditanya nggak jawab, buka gadgetnya, cari di Google. Iya, kalau informasi yang dia dapatkan baik. Coba kalau informasi yang dia dapatkan buruk. Misalnya ada anak nanya, Abi, aku tadi di kelas dengar tentang istilah Bi. Katanya guru nggak boleh melakukan perbuatan liwat atau homoseks. Apa itu? Wah, kamu masih kecil lah, gak usah bahas-bahas kayak gitu. Cari dia di Google. Yang muncul apa? Ajakan untuk berbuat seperti itu. Bahaya. Karena apabila kita tidak bisa menjadi filter utama mereka dari keburukan, maka mereka akan mudah untuk terkontaminasi ya jemaah. Makanya jadi orang tua yang suka ngobrol santai tapi serius. Ya. Bahkan ya jemaah, untuk anak-anak remaja, di antara nasihat kita, ulama-ulama kita, ya, di antaranya Syekh Muhammad Shalal Munajjid di dalam kitab beliau Arba'un Nasihat Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah tangga. Ketika nasihat berkaitan dengan anak-anak yang sudah remaja, menjelang balik atau sudah balik, maka di antara saran beliau adalah perlu ada namanya majlis al-musarahah, majlis curhat, terutama di meja makan ketika makan malam, kumpul keluarga, curhat, ngobrol, atau empat mata, cari waktu-waktu, ya. Nah, kamu kalau ada masalah, Abi siap untuk mendengarkan. Dengerin. Kalau dari kecil kita sudah seperti ini, dia setiap ada masalah dia akan dengerin kita. Bahkan yang menarik ya, Dr. Ibrahim Al-Wada'an di dalam Al-Qawaidu fi Tarbiyah, beliau menceritakan ada kerabat beliau ini saran, anak saya dulunya dekat sama saya, tapi sekarang dia udah sedikit menjauh, tolong kasih saya saran. Apa saran Syekh Ibrahim Al-Wada'an? Anaknya udah cukup gede. Ente kalau ada masalah, coba curhat sama anak ente. Curhat sama anak dia, dipraktekkan sama dia. Kemudian ketemu berikutnya, Masya Allah, anak Ani sekarang dekat. Kenapa demikian ya jemaah? Karena ketika orang tua curhat sama anaknya, anak ini merasa dipercaya, merasa diakui, merasa dihargai, ya, sehingga dia pun akan membangun kepercayaan yang sama kepada orang tuanya. Adikku mau ngobrol, cerita sama aku, gitu. Maka kelak ketika dia ada masalah, dia curhat sama orang tuanya. Bahkan seringkali ini, kalau kita ngobrol, curhat sama anak kita, kadang-kadang mereka bisa memberikan saran out of the box, yang kadang-kadang di luar dari perkiraan kita. Ya benar juga ya, Masya Allah. Itu kadang-kadang seperti itu dari anak-anak. Tapi ingat ya jamaah, ketika curhat sama anak, bukan masalah berat, masalah-masalah biasa. Jangan, nak, Abi punya utang 5 miliar, nak, pusing Abi bicara, jadi stres anaknya. Antum stres bagi-bagi stres namanya. Jadi masalah-masalah yang kira-kira tidak begitu memberatkan mereka, kita bisa minta saran mereka, ya. Makanya di antara cara untuk bisa menjadi sahabat, sertakan mereka dalam sejumlah diskusi, musyawarah, ya, ngobrol. Mulai dari masalah sepele misalnya,
Misalnya ada keluarga setiap Jumat, uminya itu suka masak khusus. Ngobrol, ayo nanti Jumat ini kita mau bikin apa? Boleh, kita bermusyawarah. Kalau misalnya anaknya punya pendapat beda-beda, maka boleh digilir gantian, agar anak juga belajar, tidak semua keinginannya dipenuhi saat itu juga, ya, tapi setidaknya keinginannya didengarkan dan divalidasi, diakui. Nah, bahkan kadang-kadang juga kita perlu memberikan hak bagi anak untuk memilih. Biarkan dia memilih untuk dirinya, ya, selama itu tidak melanggar syariat. Karena ketika anak diberikan hak untuk memilih, itu dia akan belajar untuk memahami dirinya, ngertiin dirinya, belajar untuk menyampaikan apa yang dia mau, ya. Jadi biarkan dia untuk memilih. Misalnya kita ajak dia beli baju, suruh dia pilih warna yang dia sukai. Ketika dia makan, jangan semua udah diatur sama orang tuanya, sehingga dia akan kesulitan untuk menentukan sesuatu untuk dirinya. Gak ada bedanya anak laki atau anak perempuan. Kalau yang membeda-bedakan anak laki dan perempuan dalam hal ini juga harus mendatangkan argumentasi. Nah, kemudian poin yang berikutnya, poin keberapa ini? Berarti keempat, ya. Untuk menjadi idola bagi anak-anak kita, maka berusaha untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak semampunya. Dan tidak boleh kita memenuhi semua kemauan dan keinginan anak. Ini perhatikan, mendidik itu memenuhi kebutuhan, hak dan kebutuhan mereka, hajat mereka, bukan memenuhi kemauan dan keinginan mereka. Nggak boleh semua keinginan anak itu dipenuhi, bahaya, dan seringkali kita nggak akan mampu. Tapi apabila itu haknya mereka, kebutuhan mereka, maka kita berupaya untuk memenuhinya. Makanya kita harus punya ilmu kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan rohani, atau kita sebut dengan kebutuhan spiritual. Allah sudah menciptakan anak kita berada di atas fitrah. Fitrah itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah. Nah, ini konsep penting, ya jamaah. Karena beberapa teori pendidikan itu punya konsep yang macam-macam. Yang paling dekat dengan konsep kita adalah, ya, konsep yang berangkat dari hasil penelitian. Ternyata anak-anak itu sudah memiliki innate goodness menurut mereka, bawaan yang baik. Asalnya anak-anak kita semuanya baik, ya. Karena itulah Ibnu Ashur ketika menerangkan makna fitrah, yang pertama maknanya iman, Islam, tauhid. Semua anak sudah berada di atas iman, tauhid. Ketika mereka meninggal dunia, insya Allah masuk surga, ya, selama sebelum balik. Karenanya nggak benar ucapan saya Islam karena keturunan. Orang tua saya Islam maka saya Islam, tidak benar. Semua anak manusia ketika lahir dalam keadaan iman, Islam dan tauhid. Kemudian yang kedua adalah at-tabi'atu, ya, as-salimah, tabiat, karakter, sifat yang bersih, yang baik. Asalnya semua anak itu baik. Maka kita jaga fitrah tersebut. Dan fitrah ini akan tumbuh subur apabila kita tautkan dengan Allah Rabbnya, dengan pendidikan keimanan, pendidikan akidah. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Inilah nasihat pertama dan utamanya Luqman alaihissalam. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhurrun azim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Jadi itu kebutuhan pertama, tautkan hatinya, pendengarannya, penglihatannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebutuhan fisiologis atau kebutuhan jasmani, penuhi nutrisinya, gizinya, agar dia bisa tumbuh dengan sehat. Kemudian kebutuhan emosi dan perasaannya dia. Anak butuh untuk dicintai. Orang tua sudah Allah bekali, ya, tabiat mencintai anak-anaknya. Maka tunjukkan bahasa-bahasa cinta tersebut dengan perkataan, nak, Umi cinta sama kamu, sayang sama kamu, nak, Abi kangen sama kamu. Jangan pelit untuk menunjukkan kata-kata cinta. Nabi SAW adalah sosok manusia yang menjadi panutan kita. Nabi orangnya tidak pelit. Ketika dia suka, dia sampaikan kepada sahabatnya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian diajarkan doa oleh Nabi SAW, ya,
setiap kali selesai sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian Nabi juga menunjukkan ekspresi cintanya kepada Hasan dan Husain dengan perkataan. Jadi tunjukkan dengan kata-kata. Itulah bahasa cinta, love language, word affirmation. Kemudian yang kedua, dengan sentuhan fisik. Jangan pelit untuk menyentuh fisik, memeluk anak, mengusap-ngusap badannya. Ya. Pernah suatu ketika ada pembesar dari Bani Tamim bernama Al-Aqfa bin Habis, yang mereka itu biasa dididik dengan lingkungan gurun pasir yang panas dan keras. Datang mengunjungi Nabi SAW, terheran-heran melihat Nabi memeluk, mengecup Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, kemudian Al-Aqfa berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya 10 anak, tapi tidak ada satupun dari anakku yang aku begitukan, yang aku ciumi, yang aku peluk." Maka apa kata Nabi SAW? Nabi menoleh kepada Al-Aqfa mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi.